Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, kakak adik. Izin saya Kak Siti ingin tadi sesuai janji saya ya. Ada sedikit semacam teori sebetulnya. Cuman hanya untuk sebagai referensi saja gitu ya. Jangan diambil istilahnya diambil utuh, ditompo utuh itu gimana ya? Ya jadi karena saya sendiri sebagai penulis beberapa penulis buku solo gitu ya. Jadi saya memantapkan diri untuk istilahnya mendampingin teman-teman kakak adik yang ingin menulis buku solo terutama gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin dari segi istilah sendiri buku solo itu seperti apa, lalu untuk buku nubar, sisi kelemahan juga kelebihan dari masing-masing itu seperti apa aja gitu ya. Oke, jadi saya ingin sebentar. Oke, kita mulai yuk tentang menulis buku solo. Nah, ini ada buku kumpulan puisi Setetes Embun Pagi sama kumpulan puisi 5 hari. Ini enggak cetho ya. Enggak jelas gambarnya juga jenengannya itu ngeplur Mei Desember gitu. Itu karena membuatnya dulu waktu Desember tahun lalu ya 2022 kayak gitu ya. Menulis buku solo ini saya Siti Khotijah ini waktu di SMA Negeri 2 Wates ya waktu itu. Masya Allah. Alhamdulillah dapat undangan dari Ibu Fifty ya. Terima kasih Ibu atas undangannya. Saya abadikan di sini nih yang terbaru maksudnya ya. Wah, jerawasi. Sebentar. Ini saya menulis buku solo ditulis oleh Kak Siti Khotijah. Biasanya dipanggil Kak ya kalau di komunitas. Ada yang manggil Bunda, Ibu atau siapa, Mam juga ada, terserah ya. Masih jangan keluar dari nama saya manggilnya. Saya owner Rumah Autor Pemula Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo ya. Penulis 24 buku fiksi non fiksi itu kemarin pas saya buat ini ya. Alhamdulillah sampai akhir tahun ini sudah ada 29 buku saya buat. Sama program ghostwriter waktu itu adalah sekitar 30 plus gitu ya. Ya alhamdulillah semua disyukurin ya, karena kalau nggak bersyukur intinya kita kayak mengenyampingkan ya. Jadi ada Tuhan yang selalu bersama kita gitu kan ya, untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kepada hal yang baik seperti itu ya. Jadi jangan ya intinya kita bersyukur atas semua yang sudah dilimpahkan olehnya, segala kesehatan lahir batin sehingga saya bisa menyusun buku tersebut gitu ya. Baik, next saya mau mengulas sedikit ini ya. Oke. Tentang awal tadi sudah di slide di video sebelumnya sudah ada. Menulis adalah menuangkan ide ke dalam format tulisan, betul ya. Setuju sampai sini ya. Buku solo atau buku tunggal adalah buku yang disusun oleh seorang penulis saja. Yang dibarisbawahi adalah penulisnya ya. Seorang penulis saja, jadi hanya satu orang penulis di dalamnya seperti itu. Bedanya dengan nubar, jika nubar adalah karya barengan atau menulis secara bersama-sama dengan beberapa penulis. Nah, ini yang buku solo, ini yang nubar gitu kan. Next. Nah, kelebihan dan kelemahan masing-masing itu terletak di mana sih? Kelebihan nubar yang pertama, lebih mudah selesai karena disusun lebih dari satu penulis saja. Salah. Lebih mudah diselesai karena disusun lebih dari satu penulis. Artinya lebih dari satu penulis ya. Dalam sekian penulis katakanlah minimal 2, 3 dan seterusnya gitu kan ya. Ada sampai 50 penulis kayak gitu. Jadinya ya ya memang lebih mudah selesai karena kita menyusun cuma sedikit gitu kan ya. Lalu yang kedua, lebih ringan dan simpel karena hanya beberapa part saja yang kita buat, betul kan? Jadi memang tidak semua isi buku, konten dalam buku itu kita yang buat karena lebih ringan, simple ya, beberapa part itu kan bisa satu bab atau satu puisi, kadang maksimal
katakanlah 10 puisi dari berapa penulis kayak gitu. Misalkan 10 puisi biasanya penulisnya sekitar 10-an kayak gitu. Jadinya 10 kali 10 kan 100 halaman. Takutnya nanti ketebalan kayak gitu penerbitnya yang ini, kecuali tanpa ada batasan jumlah halaman, bebas ya, tergantung event yang mereka bikin kayak gitu. Lalu yang ketiga, kelebihan dari Nubar itu sendiri apa? Bisa tahu karya dari penulis lain, baik sisi ataupun kosakatanya. Nah, maksudnya gimana ini? Jadi kita selain membuat karya sendiri, kita juga bisa membaca karya orang lain. Kita juga bisa menilai dong ya, otomatis kelemahan juga. Mungkin kelebihan dari teman kita yang menulis dalam satu buku itu kayak gitu. Kita harus open ya tadi, open mind up, apa sih kekurangan kita gitu. Dengan melihat karya teman itu kita juga bisa tahu, oh ternyata si A ini lebih ini dalam pemilihan diksinya kayak gitu. Ataupun mungkin oh ini terlalu monoton, ataupun mungkin terlalu apa ya? Istilahnya masih kategori sederhana, belum memakai diksi yang bagaimana ya. Jadi ada majas-majas tertentu ya biasanya dalam puisi itu yang bisa menghidupkan ya seolah-olah seperti itu. Mungkin ada yang puisi dengan kalimat sederhana tanpa majas yang begitu berarti, katakanlah gitu tadi ya. Jadi ada pembeda. Setiap penulis itu mempunyai citra khusus ada hal khusus yang sebagai membedakan biasanya untuk penulis lain seperti itu kayak gitu. Kemudian dibuat sesuai kebutuhan jika ada event. Iya, Nubar itu misalkan ada event, misalkan ini bertepatan dengan Desember, itu bulan tema ibu biasanya ya kan, 22 Desember kan bertepatan dengan hari ibu. November hari 10 Desember itu kan juga bertepatan dengan hari pahlawan. Biasanya tema yang diusung juga tema kepahlawanan kayak gitu, ataupun yang bulan bahasa Oktober, ataupun Mei hari pendidikan, bulan April hari Kartini seperti itu dan sebagainya ya. Misalkan event memperingati hari guru juga bisa banyak ya, event tergantung mereka yang membuat seperti itu. Biasanya PJ juga kerjasama dengan penerbit yang menampung karya mereka nanti seperti itu. Nah, lalu next, kelemahan Nubarnya juga ada ternyata loh ya. Kelemahan Nubar itu apa sih? Sisi apa ya? Bukan kejelekan istilahnya. Seperti kita manusia kan juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini Nubar sendiri pun juga ada sisi kelemahannya, ada kekurangan dari Nubar itu seperti apa gitu kan. Yang pertama itu karya kita kurang maksimal, ya kan? Karya kita kurang maksimal karena hanya beberapa part saja. Iya, karena hanya cuma satu puisi, satu cerpen gitu kan, 10 puisi, sementara bukunya itu setebal 100-200 halaman katakanlah. Sementara karya kita hanya beberapa part saja gitu kan ya maksudnya. Kemudian kita dianggap penulis kaleng-kaleng karena dalam satu buku hanya sedikit karya kita. Ini disampaikan, wow, terlalu kejam ini menurut saya. Cuman ya nggak apa-apa, ini intinya kita menyemangati gitu kan, agar mereka yang masih kekeh dengan dunia Nubarnya, nah itu beralih kepada buku solo kayak gitu ya. Jadi penulis kaleng-kaleng itu seperti apa? Karena di dalamnya itu masih dalam penulis banyak orang tadi. Jadi karena karya kita sedikit di sana ya, seolah ya belum kita maksimal karena di sana kayak gitu. Jadilah kaleng-kaleng gitu ya. Kita ngomong penulis cuman karena suatu hal baru bisa untuk maksimalkan. Jadinya ya disebutlah kaleng-kaleng itu. Tapi ya semoga ini bukan suatu ini ya hanya untuk sebagai pemicu atau sebagai pemantik ya mungkin teman-teman agar lebih semangat lagi untuk nulis buku solonya seperti itu ya. Iya, jangan berkecil hati karena tidak semua orang memang bisa sukses, katakanlah bukan sukses, intinya ada rasa keraguan, takut yang terutama ya, seolah greget ada, niat ada, cuman kok ternyata di tengah jalan ada ngadat, ada ini ya kurang ini untuk dimaksimalkan kayak gitu ya. Jadinya kayak gimana ya, gimana ya, tergantung ini mereka juga. Misalkan berkenan untuk ikut kelasnya pun sebenarnya baik, fine aja sih ya, kita kayak gitu kurang memaksimalkan kemampuan kita sudah ya. Ketergantungan terhadap penulis lain, nah ini loh, ini jadi takutkan gini. Jadi karena Nubar itu kan istilahnya
sama-sama kita menulis, jadi kita masih mengharapkan bantuan penulis lain untuk memenuhi karya dalam buku tersebut gitu loh Kak ya. Jadinya kita jangan sampai sih ya kita ya kita maksimalin lah, intinya seperti itu dari untuk yang output dari Rumah Autor Pemula sendiri. Nah, kelebihan buku solo seperti apa? Yang pertama, kita bisa memaksimalkan potensi diri kita kok gitu kan ya. Jadi jangan diambil sisi negatifnya doang gitu kan. Mungkin lebih ribet, lebih ini ternyata kita bisa maksimal di sana gitu kan. Ternyata itu hasil pemikiran kita semua seperti itu. Kita puas atas jerih payah atau usaha kita selama proses penyusunan. Nah, puas dong ya kita dapat sertifikat dari penerbit, sudah dapat buku karya kita sendiri gitu kan. Mau membaca pun puas gitu kan, loh ini loh karyaku seperti itu. Jadi jangan di ini iya di situ sih kalau saya nilai kepuasan itu pasti ada ya untuk kita, untuk setiap menerbitkan buku, seperti itu saja intinya ya. Lalu yang ketiga, menginspirasi orang lain agar melakukan hal yang sama. Itu bagaimana sih? Jadi menginspirasi itu setidaknya orang juga akan ingin dong ya untuk membuat karya serupa seperti itu. Jadi ya mereka kembali ada motivasi lagi untuk menulisnya seperti itu ya. Menulisnya pun juga harus yang baik-baik, tidak boleh yang jahat ataupun buruk gitu ya. Lalu nah, ini yang keempat, kesempatan menjadi mentor kepenulisan baik online ataupun offline. Nah, salah satu keuntungan join dari Rumah Autor Pemula memang ada ya satu sisi ini kebaikan sebetulnya. Cuman harapan saya di sini, cuman kalaupun tidak sampai di sini pun ya monggo ya. Kita tidak boleh memaksakan mereka seperti itu. Jadi kesempatan menjadi mentor kepenulisan itu seperti apa? Nanti kita bimbing kita untuk sekedar istilahnya sharing tentang kita bagaimana sih mementori mereka seperti itu agar juga sama-sama nanti mencetak penulis-penulis baru kok seperti itu kan nanti ada nilai lebih loh untuk kita seperti itu bisa sharing dengan teman-teman yang masih pemula untuk membantu membantu mereka dalam untuk penyusunan karya solo mereka seperti itu. Lalu, yang kelima kesempatan approve SBN lebih besar. Karena apa? Karena karena faktor bagaimana saya sendiri juga kurang tahu. Jadinya SBN itu kenapa kalau ya nubar itu masih sulit ya. Dan saya sendiri juga mengalami gitu loh. SBN yang di approve itu kebetulan yang naskah buku solo semua. Satu yang ISBN belum itu karena waktu itu saya buru-buru kesannya, jadi ingin segera cetak saja tanpa ISBN gitu kan. Lainnya ISBN semua alhamdulillah ya. Harapannya nanti karyaku juga semua nanti tetap ISBN gitu. Ya kebetulan ya karena kita sudah bersusah payah menyusun tanpa ada nomor yang ISBN dari Perpusnas, kayaknya kita agak ini juga kayak gitu kan. Jadinya ya diharapkan nanti karya saya teman-teman semua juga ber-ISBN seperti itu ya. Lalu keuntungan buku solo juga ada ternyata kan. Satu membutuhkan kekurangan kekurangan buku solo itu membutuhkan waktu relatif lebih lama dalam penyusunannya. Karena apa? Karena dalam satu hari itu kan 24 jam tidak mungkin atau sangat jarang sekali, saya belum pernah mendengar ada menyusun buku selama 24 jam gitu. Kalaupun ada coba kontak saya ya, cuman saya ingin tahu saja sebenarnya cara mereka untuk menyusun itu seperti apa gitu kan. Jadi waktu itu memang relatif lebih lama dalam artian setidaknya lebih dari 1 hari kayak gitu kan ya. Jadinya tidak langsung saklek jadi seperti kita menyusun puisi 1, cerpen 1 judul seperti itu dalam ini. Sementara ini halaman minimal kan untuk terbit satu buku itu kan 80 sampai 100 lah biasanya ya kalau untuk promo-promo yang lebih ini. Jadi lebih dari 100 halaman itu nanti sudah masuk ke kategori mungkin dengan harga beda seperti itu. Karena penerbit juga mereka ingin jadi istilahnya tetap ada pembatasan, ada kriteria, spesifikasi khusus untuk penulis yang ingin menerbitkan bukunya gitu kan. Yang kedua dibutuhkan konsistensi dan kerja keras. Nah, konsistensi itu seperti apa? Konsistensi adalah sebuah tindakan atau yang dilakukan secara terus-menerus dan kerja keras. Artinya kita sungguh-sungguh, kalaupun hanya cuman bolong-bolong gitu. Katakanlah sehari bikin, sehari enggak kayak gitu kan nggak adil gitu kan. Jadinya karya tetap terbengkelai pasti gitu kan. Jadinya tidak ada tidak ada konsistensi lagi di situ. Nah, kerja keras kita juga otomatis
tidak sangat tidak memungkinkan untuk selesai sesuai deadline, sementara di kelas saya ada deadline seperti itu ya. Nah, membayar biaya terbit karya lebih mahal karena apa? Ya karena memang ISBN itu lebih untuk meyakinkan pembeli, biasanya untuk penerbitan ISBN juga tetap mereka ingin ingin tahu lah sebetulnya ya. Ini untuk secara ini, kalaupun legalitas sebetulnya bukan ya, cuman nomor identitas buku gitu loh. Jadi kalau ada ISBN itu kan yang mengeluarkan kan Perpusnas, jadinya kan ya kita mau ngejual juga enak gitu loh, mau dari penerbit sendiri mau ngejual itu rata-rata kebanyakan yang ber-ISBN, jadinya tetap bukan ya tergantung paket, tergantung penerbit juga gitu kan ya. Ada yang mahal banget, ada pun yang dengan minimal cetak sekian gitu sudah bisa untuk menerbitkan ISBN-nya. Lalu masih ada lagi langkah-langkah menyusun buku solo. Nah, ini tentukan tema. Yang pertama, tentukan tema dan jenis tulisan kamu, fiksi atau non fiksi gitu kan. Temanya seperti apa saja gitu kan. Ada tema cinta, keluarga, masa lalu dan lain sebagainya. Yang kedua, ya kan, tentukan tema. Sudah ya. Jika sudah nomor 1 berarti juga menentukan target audiens atau pembaca. Iya dong gitu kan. Audiens itu seperti apa? Seperti pembacanya seperti orang tua, anak-anak ataupun remaja seperti itu. Jadi buku anak ya targetnya untuk anak-anak, buku dewasa, novel dewasa otomatis 18+ ya. Ataupun buku non fiksi untuk motivasi, untuk berwirausaha atau berapa ya, mereka ada jadi ada penulis sendiri sudah ada target mereka untuk siapa gitu kan ya. Ya gitu, buatlah outline. Outline itu jika puisi buatlah judul atau kata kunci dari tema yang sudah ditentukan. Jika cerpen atau novel bisa buat outline atau outline alur cerita. Nah, paham sudah dimengerti. Ya outline itu bisa dengan tokohnya, bisa alurnya juga ataupun judul bab kalau novel gitu kan. Lalu kembangkan masing-masing outline menjadi cerita kamu. Nah, bedanya novel kan harus nyambung kan cerita dari awal sampai akhir kayak gitu. Kalau puisi kan per judul itu mungkin asalkan masuk tema ya kayak gitu. Konsisten dan meluangkan waktu setiap harinya. Meluangkan itu intinya dari sekian waktu 24 jam kita harus meluangkan waktu kita untuk bisa sampai kita punya karya gitu loh intinya setiap harinya. Luangkan waktu dalam 1-2 jam untuk menulis itu sudah sangat maksimal menurut saya. Ya kalaupun bisa menambah gitu kan, daripada intinya tidak meluangkan sama sekali, itu nanti sudah tidak konsisten lagi tahu namanya di situ ya kuncinya. Istirahat dan makan makanan yang bergizi agar kita fokus dan semangat lagi dalam berkarya. Nah mungkin timenya kalau puasa ya mungkin agak dikurangin juga atau nulisnya pagi gitu pas masih strong ya, masih kuat untuk berpikir jernih untuk ya. Ada deh inisiatif pagi, inspirasi pagi itu juga ada ya gitulah kayak gitu. Nah kalaupun tidak puasa ya kita makan makanan yang bergizi agar ya istilahnya agar kita tidak kendor ya, kita ada semangat, kita sehat gitulah intinya untuk menulis, untuk melakukan kegiatan itu dan berpikir juga kita tidak terkendala oleh kesehatan kita seperti itu. Lalu kasih reward pada diri sendiri sebagai ungkapan terima kasih kita. Reward jadi hadiah, kita juga bisa dong menghargai diri sendiri. Aku sudah capek, aku sudah lelah menulis sekian ini. Saya harus memberi reward kepada diri saya sendiri. Bisa healing, jalan-jalan ke pantai, membeli es dawet, es cendol, es campur, es buah, sop buah bakso, mie ayam terserah lah ya. Ini cuman sekedar hiasan. Siapa tahu yang ada penulis yang hamil yang nyidam mangga ataupun anggur ataupun kue gitu kan ya, bebas ribet. Nah ribet itu tidak harus jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang keluar kota, keluar pulau gitu ribet, apalagi belum nyusun udah urung bikin sudah keluar kota, keluar pulau gitu kan ya. Aduh rasanya kan ini nantinya tulisan nggak jadi, cuman hasilnya jalan-jalan doang gitu kan.
Oh, sudah selesai. Terima kasih. Selamat berkarya melalui tulisan. Salam Literasi Indonesia. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.